suaranya. Ntar ini mungkin di sini gitu di Baiklah, suara Ibu sudah jelas? Jelas, Bu. Baik. Kita mulai ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini Ibu akan menjelaskan tentang proyek kolaborasi atau proyek PJBL yang berhubungan dengan penulisan sosiodrama. Bentar, di-share dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Belum, Bu. Oke ya, ini tentang menulis naskah drama. Nah, ini merupakan proyek PJBL, yaitu proyek kolaborasi ya, proyek kolaborasi antar beberapa mata pelajaran. Di antaranya yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, sejarah Indonesia, dan juga bahasa Indonesia. Jadi berkolaboratif untuk membuat suatu proyek kolaborasi secara bersama-sama. Nah, deskripsi untuk proyek kolaborasi ini yaitu yang pertama, siswa berkelompok merancang persiapan, pelaksanaan, dan melaporkan proyek pembuatan naskah sosiodrama. Yang kedua, hasil dari proyek praktikum itu berupa bentuk naskah sosiodrama yang berhubungan dengan kebangsaan. Nah, naskah sosiodramanya dikumpulkan paling lambat tanggal 28 Oktober 2021 serta keterangan dan panduan lebih lanjut tentang proyek penugasan ini disampaikan oleh guru mata pelajaran pada kegiatan pembelajaran. Kemudian, pemantauan progres pengerjaan proyek dilakukan oleh guru mata pelajaran yang terlibat dari berkolaborasi dengan wali kelasnya. Nah, kisi-kisi dari penilaian mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi kisi-kisinya yang pertama, menyajikan naskah sosiodrama yang sesuai dengan tema. Yang kedua, menyajikan naskah sosiodrama yang memuat pengembangan ide cerita. Yang ketiga, menyajikan naskah sosiodrama yang memuat susunan kata dan kalimat dengan EYD yang tepat. Ini adalah kriteria-kriteria untuk bahasa Indonesia. Ada aspek pengetahuan dan juga ada aspek keterampilan. Aspek pengetahuannya ada apa saja? Ini ada kriteria-kriteria di dalamnya. Yang pertama, memahami konsep penulisan naskah drama sesuai dengan temanya, itu skor maksimalnya 25. Kemudian memahami tahapan dalam penulisan naskah drama, mengkreativitaskan ide cerita dengan naskah drama, serta kesesuaian penulisan naskah drama dengan EYD-nya. Ini untuk pengetahuan, skor maksimalnya 100. Kemudian ada aspek keterampilan. Yang pertama, mampu menerapkan penulisan naskah drama sesuai dengan tahapan penulisan naskah dramanya. Yang kedua, menyajikan naskah drama sesuai dengan EYD-nya.
Yang ketiga, mengungkapkan gagasan naskah drama yang sesuai dengan temanya. Itu juga sama, skor maksimalnya yaitu 100. Nah, ini pilihan tema untuk penyusunan naskah sosiodramanya. Pemilihan temanya ada Sumpah Pemuda 1928, kemudian ada Proklamasi, ada PKI Madiun, ada DITII Jabar, kemudian ada PRRI Permesta, ada Bandung Lautan Api, Panitia 9, Angkatan Perang Ratu Aldi atau APRA, ada Bom Bali, dan juga G30 SPKI. Itu adalah tema-tema yang akan kalian susun untuk menjadi naskah drama. Silahkan kalian pilih satu tema dari yang sudah disajikan. Nah, bagaimana menulis naskah drama itu? Drama merupakan karya sastra yang mengisahkan kehidupan manusia dalam bentuk dialog. Jadi dilihat dari beberapa unsur memang memiliki kesamaan dengan prosa. Tetapi dalam drama terdapat petunjuk atau pemanggungan lakuan ya, yaitu keterangan atau penjelasan apa yang harus dilakukan tokoh. Jadi biasanya di dalam naskah drama itu ada lakuannya atau pemanggungan ya, bagaimana tokohnya itu melakukan sesuatu. Drama itu membangun kisah lewat tokoh dan dialog. Begitu pentingnya dialog dalam drama, sehingga seorang penulis naskah drama itu harus mampu merangkai cerita melalui dialog antar tokoh, sehingga memunculkan pemahaman cerita, adegan, watak, latar, dan tema. Jadi intinya kalau misalkan kalian membuat naskah drama, yang penting adalah bagaimana si tokoh ya itu berdialog. Ya. Dialognya itu harus sesuai dengan tema yang dipunculkan, ya tema yang akan dibahas. Nah, dari dialog-dialog yang diantarkan oleh tokoh itu akan memunculkan pemahaman dari ceritanya, adegannya, wataknya, latarnya, ataupun temanya. Sekarang unsur-unsur drama itu apa saja? Yang pertama ada medium bahasa. Jadi bahasanya ya, bahasanya seperti apa. Kemudian unsur tematiknya. Jadi tema yang akan disampaikannya. Kemudian penokohan dan karakteristiknya. Jadi di dalam tokoh itu harus memunculkan karakter dari tokohnya. Kemudian plotnya atau alur ceritanya seperti apa, harus sesuai. Kemudian settingnya atau latar-latar yang akan dimunculkan. Apakah latar itu berhubungan dengan latar tempatnya atau latar waktunya ya. Atau latar suasananya juga. Sekarang plot dramanya seperti apa? Nah, plot drama yang dipunculkan itu yang pertama adalah plot awalnya. Jadi awal ini biasanya berupa prolog. Kemudian muncul dari konfliknya ya atau insiden pertama yang memunculkan konflik, kemudian ke konflik lagi, akhirnya ada klimaksnya. Klimaks dari konflik tersebut. Kemudian ke anti klimaks, baru ke penurunan lakuan, peleraian, dan akhirnya seperti apa. Ini plot dramanya. Jadi plot drama itu harus muncul ya dari awal, kemudian ke konflik, ke klimaks, ke anti klimaks, ke peleraian, dan bagaimana akhir dari cerita yang akan kalian sampaikan. Kemudian kaidah penulisan naskah dramanya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya dalam penulisan kaidah naskah drama. Yang pertama, itu penulisan dialog harus diawali dengan nama tokoh yang mengungkapkan dialog. Jadi namanya dulu, kemudian baru penggunaan tanda baca titik 2, nah baru ke dialognya apa, tanda kutip dialog gitu ya. Selanjutnya, petunjuk lakuan dituliskan dengan tanda kurung. Jadi lakuan ini adalah apa yang dilakukan oleh tokohnya. Nah, apa yang dilakukan oleh tokoh ini, kalian diberikan tanda kurungnya.
Misalkan membanting meja gitu ya, atau berkelahi, itu di tanda kurung. Atau bisa juga diletakkan sebagai paragraf tersendiri. Nah, penulisan perpindahan babak, adegan atau setting drama itu ditulis tersendiri. Ya, misalkan ada setting yang lain, misalkan yang pertama settingnya di rumah, yang kedua settingnya di sekolah, misalkan. Jadi ini ditulis dalam paragraf tersendiri atau tidak digandengkan dengan dialog tokohnya. Kemudian, pada awal kisahan biasanya disertakan prolog atau sebagai pengantarnya dan juga epilog sebagai penutup ceritanya. Tadi Ibu sudah sampaikan ya bahwa sebelum kalian membuat dialog maka diawali dengan prolog. Prolog itu pengantar ya atau pengantar apa yang akan kalian sampaikan di awal. Nah, sedangkan epilog itu ditutup akhirnya akan seperti apa gitu. Bentar. Nah, sebenarnya tidak pernah ada teknik khusus karya drama yang paling baik ya. Sebaik-baiknya karya drama yang ditulis adalah karya yang paling orsinil dari segala aspek. Intinya adalah kalian silakan buat dramanya seorsinil mungkin. Tidak mengcopy paste dari internet. Kalian boleh membaca-baca di internet ya sebagai referensi, tetapi dialog-dialognya kalian yang buatkan. Karena ini membuat naskah dramanya. Ya. Sekarang bagaimana formatnya? Formatnya silakan diketik ya, diketik di Word. Kemudian ukuran tulisannya itu 12 dengan ukuran 12 dan Time New Roman serta spasinya 1,5. Ya. Untuk covernya silakan boleh kalian kreatif sendiri. Ya. Jadi percayalah bahwa kalian mampu menulis sebaik sastrawan ataupun dramawan besar jika kalian menulis sesuai dengan hati nurani kalian sendiri. Intinya kalian membuat teks dramanya seorsinil mungkin gitu. Oke, terima kasih. Nah, sampai di sini. Silahkan, ada yang ditanyakan? Silahkan. Bu, itu kan ada pemilihan tema ya Bu ya. Betul, Jadi ya ini Meza mau nanya, setiap kelompok itu harus milih beda-beda tema atau boleh ada yang sama Bu temanya? Oke ya. Untuk pemilihan tema, silahkan boleh sama, tetapi nanti kan dramanya akan berbeda karena tiap-tiap kelompok itu memiliki pemikirannya masing-masing ya, jadi tidak akan sama. Ya, untuk yang bertanya silakan sebutkan nama dan kelasnya ya. Meza ada Silakan. salah kota. Siap, Maheza. Silakan yang lainnya. Ibu Devi mau nanya dari kelas 12 MIPA 7. Ya, silakan Devi. Untuk bikin sosiodramanya minimal berapa lembar ya, Bu? Ya, untuk per lembarnya gitu ya. Nah, untuk sosiodrama tidak ada harus berapa lembar. Kenapa? Karena kalau yang namanya sosiodrama itu adalah yang terpenting strukturnya, terpenuhi plotnya yang tadi Ibu sebutkan ya. Plotnya itu kan ada awal nih, awal ceritanya seperti apa, disebutkan prolognya bagaimana, kemudian ke konflik lagi, ke klimaks, ke anti klimaks, kemudian ke peleraian, kemudian ke akhir. Nah, yang terpenting adalah semua plot itu ya semuanya terpenuhi. Jadi tidak harus berapa lembarnya. Yang penting itu awal konflik, klimaks dan akhirnya itu selesai.
Gitu ya Devi ya. Tapi jangan terlalu pendek juga ya. Iya, Bu. Makasih. Ya, sama-sama. Silakan yang lainnya. Ibu izin bertanya dari Camelia 12/7, ukurannya berapa ya? Ukuran apa Kamil ya? Ukuran nanti di teksnya, ukuran hurufnya Ya. sama spasinya. Tadi suaranya kecil, jadi Oh iya. Untuk ukuran huruf itu 12 ya. Kemudian untuk apalagi tadi spasi ya? Untuk spasi 1,5 ya. Kamilia, kedengaran? kedengeran Bu. Makasih. Ya, sama-sama. Siapa lagi silahkan? Ya. Silahkan yang akan bertanya. Ada lagi yang akan bertanya? Silahkan. Oke. Tidak ada yang akan bertanya lagi? Ibu, saya Nurul Habibah dari kelas 12 IPS 2. Ya, silahkan Nurul. Izin bertanya, untuk penempatan hadis Al-Quran di sebelah mana ya? Di paragraf tersendiri ya. Kecuali misalkan kalau hadisnya itu disampaikan oleh tokoh. Berarti di setelah titik 2 ada pernyataan. Pernyataan itu kan tanda kutip ya. Nah, baru hadis itu disampaikan. Gitu Nurul. Oh ya, baik Bu. Baik. Silakan yang lain. Silakan yang lainnya. PBJBL-nya gimana? Sudah sampai mana? Proses, Bu. Proses. Oke, Ibu mau perwakilan IPS 2. Coba proyek kolaborasi PJBL-nya sudah sejauh mana? Perwakilannya silakan 12 IPS 2. Ya? IPS 2. Sejauh ini mungkin masih belum ada Bu, soalnya ya masih ragu-ragu juga Bu, bikinnya juga belum ada info. Waktu sebelumnya kan belum ada info yang pasti gitu kan gimana-gimananya, jadi mungkin ya masih ada belum, bahkan belum lah. Oke, ya sekarang sudah diberitahu ya sama Ibu untuk silahkan segera membuat proyek PJBL-nya yaitu naskah sosiodrama. Jadi ini kalian hanya satu saja naskahnya. Nah, naskah satu ini akan dinilai oleh 4 mata pelajaran gitu. Jadi satu naskah ini untuk 4 mata pelajaran. Jadi kalian tidak usah mengeprint 4 buah, tapi cukup satu saja ya. Tapi untuk Ibu ya silahkan Ibu minta filenya. Karena untuk apa? Untuk mengetahui apakah kalian itu produknya arsinil atau bukan. Jadi Ibu bisa melihat apakah kalian hanya mengcopy paste dari internet saja ataukah sendiri gitu secara orisinil kalian yang buat. Karena Ibu punya cek untuk plagiarismenya ya. Untuk Ibu boleh kalian kirimkan filenya untuk cek plagiarismenya ya, untuk apakah ini hasil plagiat dari internet ataukah memang hasil dari kelompok kalian sendiri.
ya. Tapi untuk yang lainnya silakan di-printkan saja dan dengan cover yang semenarik mungkin ya, supaya mengapa semenarik mungkin, supaya nanti orang lain itu mau membaca proyek yang kalian buat. Kalau misalkan covernya saja sudah tidak menarik, ya mau dibaca juga bagaimana gitu ya. Jadi buat semenarik mungkin ya untuk covernya, dan dalamnya juga supaya nanti bisa tertarik lah isinya apa sih ini yang akan kalian buat gitu. Nah, untuk sekarang kan sudah dikasih tahu ya bagaimana cara penyusunan sosiodrama tersebut. Jadi mulai sekarang silahkan dikerjakan proyek PJBL-nya, karena kan waktunya juga hanya 1 bulan ya, sampai tanggal 28 Oktober. Jadi waktu itu biasanya tidak bisa berhenti. Jadi kalau misalkan kalian nanti lagi, jadi lupa, nggak dikerjakan, nggak kekerjakan. Jadi deadline-nya kan masih ini ya, terus-terusan. Dan masih ada juga tugas-tugas yang lainnya kan? Ya. Silakan mulai berkelompok, mulai membicarakan tentang proyek PJBL ini. Silakan yang lainnya. IPS 2. Ada perwakilan IPS 1? Atau tadi ya di grup pertama kayaknya. IPA 7 ya? Ya, silakan. Perwakilan IPA 7. Sudah sampai mana proyek PJBL-nya? Devi? Kalau kelompok Devi sih masih udah nentuin temanya, Bu. Ya. Cuman belum lebih detail ke prosesnya mau kayak gimana-gimana. Oh iya. Oke, sudah penentukan tema ya. Tema yang akan dibahas itu tentang apa? Ya. Lanjut ke penulisan naskahnya berarti ya. Ke apa yang akan dibicarakan oleh tokoh-tokohnya. Jadi kalau kalian mau mengetahui bagaimana karakter dari tokoh yang akan kalian sampaikan nanti di naskah drama, kalian cari referensi saja di internet, boleh silahkan di internet atau di buku ya, tentang misalkan kalau kalian mau mencari tentang karakter dari Pak Soekarno seperti apa, misalkan untuk proklamasi ya, silahkan dicari referensinya supaya kalian mengetahui ini karakter dari tokohnya seperti apa. Silakan yang lain. Ada IPS berapa lagi nih? IPA 7, IPS 2. Yang lain? Ada perwakilannya dari kelas yang lain atau tadi sudah banyak tadi ya di yang pertama itu sudah banyak. Oke. Sudah jelas pemaparannya atau ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Untuk akhir, silakan dibuka dulu videonya ya. Untuk mengetahui kalian memang sedang mendengarkan. Silakan dilihat dulu videonya sebentar. Ya. Oke. Silakan dibuka dulu semuanya. Ya. Oke. Ya. Siapa yang belum ngebuka nih? Ya. Oke. Ya, terima kasih. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, cukup ya hari ini ya. Semoga kita selalu sehat dan nanti untuk pelajaran selanjutnya kita bisa bertemu lagi di kelas. Mudah-mudahan ya, kita berdoa ya. Semoga Amin. segera terhempas ya, supaya kita bisa melaksanakan pembelajaran bertatap muka kembali. Oke, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kita selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan boleh live ya.